Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bang Daniel Gurni. Selamat hari Minggu Kak Eli. Ketemu lagi kita ya. Iya Kak. Udah lama kita nggak ketemu ya. Betul. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Kak. Tanggal 19. Berarti sebentar lagi kita udah mau Natal. Natal tanggal 25 ya. Betul Kak. Oke, berarti tapi kita harus tetap ibadah dong. Betul. Iya, berarti kita harus siap-siap. Apa aja nih Bang? Kita mau siap-siap ibadah yang tertib. Caranya satu, Pertama harus sudah mandi. sudah mandi. Kedua pakaiannya rapi dan bersih. Iya. Terus sudah sarapan. Oke. Terus yang terutama siapkan persembahan dan juga Alkitab. Ha-ha. Lalu juga siap memuji Tuhan dengan semangat. Semangat. Berarti kita semangat sekarang? Iya Kak. Semangat, mari kita bangkit berdiri. Bangkit Kita mau berdiri, angkat adik-adik. pujian apa Bang Daniel? Halo kawanku semua. Halo, kita mau sapa-sapa ya. Iya Kak. Halo kawanku, ayo. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo kawanku. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah Minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Mana suaranya? Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. tinggikan namanya. Lalu firman Tuhan saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekarang kita mau bersiap untuk berdoa. Kita nanti mau dipimpin sama Sintua ya. Iya. Jadi semuanya masih tetap berdiri. Lalu sikapnya yang baik, sikap berdoa, nggak boleh lari-lari lagi. Kita mau angkat pujian. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk Tuhan Yesus ke hati aku ya. Iya. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku. Ya Yesus, sekali lagi ya. Ayo. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku. Ya Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anak kita sama-sama mengucapkan doanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu,
kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang keempat dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Adik-adik, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan pengampunan dosa. Sebelum itu kita bernyanyi Behama Panjalku. Behama panjalaku di hot Tuhani, behama panomuku di hot rajaki, sondangi marohaku na holong na bodoh, ai naing patu paoku lasti roham dia, pagi sini sionu no mangolopun ho, lau songoni rohaku lau mandapoton ho, naringas torohaku memuji Goardi, na daulat dosa kapu patulus rohami. Sekarang kita ke pengampunan dosa ya adik-adik. Adik-adik, kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, kita sekarang baca epistel pada di bulan Desember, yaitu dari Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Abang Daniel Guning dan Kakak Eli mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan bernyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku
adik-adik sekolah minggu, kita sampai ke pengakuan iman rasuli, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bang Dagur, sekarang kita mau ulang hafalan minggu lalu dulu ya. Iya Kak. Bang Dagur mau yang kelas berapa? Aku kelas kecil sama kelas tengah Kak. Oke, nanti aku yang kelas besar ya. Berarti Bang Dagur duluan. Silakan Bang Dagur. Ya. Ayat hafalan minggu lalu untuk kelas kecil itu Tuhan Yesus lahir, firman Tuhan digenapi. Untuk kelas tengah Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang yang kelas besar. Ya, Kak. Yang kelas besar itu dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita gitu. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siapkan hatinya, pikiran. Jangan lupa yang tadi Bang Dagur bilang di depan, Alkitabnya juga harus sudah siap ya. Betul, kita akan memuji Tuhan dulu. Betul. Apa judulnya Bang? Kita memuji Tuhan dari buku 41 Paripe Nituhatta. Oke. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Untuk hari Minggu kali ini, firman Tuhan untuk kita terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Judul besar atau perikopnya adik-adik Amang bacakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Tuhan kita ya. Amang akan bacakan ayatnya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan,
menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, coba dulu jawab ya adik-adik yang di rumah, jawab dengan keras ya. Kalau tanggal 25 Desember itu kita merayakan apa adik-adik? Iya, merayakan Natal ya, atau merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di tanggal 25 Desember itu adalah hari sukacita. Tetapi sebelum masuk di tanggal 25 Desember, ternyata kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sudah diberitahukan sebelumnya. Inilah ayat pada hari ini, pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi di dalam cerita itu adik-adik? Nah, sekarang Amang mau ngajak adik-adik biar lebih paham lagi untuk menonton sebuah video yang akan ditayangkan. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan.
Pada suatu malam, Yusuf tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia." Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya. Nah, adik-adik anak sekolah minggu, tadi sudah nonton ya videonya ya, yaitu tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Di situ ada malaikat, ada Maria ya. Kemudian diberitakan juga tentang sanak saudaranya Maria, yaitu Elisabet, yang mengandung juga, yaitu mengandung Yohanes Pembaptis. Padahal tadi kita menonton video dengan jelas bahwa Elisabet adalah sosok perempuan yang mandul ya. Kalau dikatakan mandul itu bagi dunia, bagi kita yang ada di dunia ini itu tidak akan bisa mengandung seorang anak ya adik-adik ya kalau mandul. Tetapi jawab dari malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik kalau percaya sama Tuhan Yesus, ingatlah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi ketika adik-adik di dalam sekolahnya ya, dalam pelajarannya atau di dalam bergaul ya, ingatlah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kalau adik-adik cita-citanya pengen jadi polisi, adik-adik cita-citanya pengen jadi dokter, adik-adik cita-citanya pengen jadi orang sukses, pengusahawan, ingatlah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Jadi percayakan semua ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa kok percaya sama Tuhan Yesus? Karena dialah sang juru selamat. Dia sudah lahir bagi kita. Dan ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Malaikat selalu ada di antara kita. Roh Kudus pun akan selalu menaungi kehidupan kita adik-adik ya. Nah sekarang coba katakan kepada orang yang ada di sampingnya ya. Coba katakan kepada orang yang di sampingnya, katakan Tuhan Yesus segera lahir. Sebelah kanan bilang Tuhan Yesus segera lahir. Nah samping kiri Tuhan Yesus sudah lahir. Tanggal 25 akan kita rayakan. Maka dari itu adik-adik terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kehidupan kita. Ingat adik-adik, bagi orang percaya, dia akan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan terhadap kehidupan kami, kepada anak-anak-Mu, anak sekolah minggu. Kami setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang pemberitahuan kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini. Sungguh banyak hal-hal yang ajaib Tuhan yang terjadi sebelum Engkau lahir Tuhan. Di mana Engkau mengatakan kepada kami umat manusia bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Ketika Engkau mengatakan itu jadi, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami sampaikan cita-cita, harapan dari anak-anak-Mu, anak sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Agar Engkaulah yang menjadikan itu semua menjadi indah pada waktunya. Kami sampaikan hidup kami anak-anak sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita udah dengar firman Tuhan. Nah sekarang kita mau mengingat kembali firman Tuhan lewat
hafalan. Kita mau kasih hafalan lagi ya. Minggu ini Kak. Nah, sekarang Bang Dagur mau yang mana nih? Gak apa-apa deh, Bang Dagur lagi yang pilih. Aku kelas kecil sama tengah lagi deh Kak. Sekarang aku yang kelas besar lagi, gak apa-apa. Oke. Bang Dagur duluan. Ya. Untuk kelas kecil dari Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk kelas tengah dari Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekarang yang kelas besar. Kelas besar kita ambil dari Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya Bang ya. Iya. Nanti dihafal lalu tetap dikirim ya ke grup kelasnya masing-masing. Jangan lupa. Ada batas waktunya juga. Nah, sekarang giliran kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa kirim kemana Bang? Kekirim ke rekening gereja yang ada di bawah rekening ini. gereja yang ada di jalan sini ya. Oke, kita akan mengangkat pujian Tangaku na met-met. Tangaku na met-met hulehon na tude bata dain nangi nalojai sayur pat kunamai tangaki dihomai rohaku na met-met hulehon na tude bata ingani otuhaki pasahatau tusungomi rohaki dihomai Bang, Ya Kak. sudah waktunya kita selesai. Iya. Ya, ibadahnya sudah mau selesai dan kita tinggal menyambut tanggal 25 ya. Betul Kak, tanggal 25. Nanti tanggal 25 kita juga ada ibadah sekolah Sekolah minggu minggu. loh ya. Jadi Ya. adik-adik tetap nanti ada dikirim linknya Ya, untuk untuk ibadah ibadah sekolah sekolah minggu. Nah, untuk menyambut tanggal 25 kita mau tutup dengan pujian Dari pulau dari dan benua. pulau dan benua. Tetap sehat ya, jangan sakit-sakit. Betul. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom adik-adik, ibadah minggu kita telah selesai. Kami para pendeta, parhalado, dewan-dewan, dan abang kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat minggu Advent untuk kita sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.